Halo, selamat sore sedulurku semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Gali Arista untuk sore di malam Sabtu. Malam Sabtu ini saya tidak mau berburu, tetapi saya mau sedikit bercerita tentang keunikan di Dusun Ketingan, saudaraku. Ada apa di Dusun Ketingan? Nah, dusun ini ada keunikan, makanya di sini adalah dusun wisata, dijuluki dusun wisata karena ada sedikit keunikan dalam arti di sini itu ada hewan yang namanya kalau di Jawa itu, kalau di wilayah Yogyakarta itu adalah kuntul. Nah, kuntul itu binatang kayak burung bangau itu, saudaraku. Nah, inilah keunikannya. Mari tetap ikuti di channel saya Gali Arista. Nah, ini momen yang langka, saudaraku. Barangkali kalau di tempat sedulur-sedulur semua mungkin sudah tidak ada pemandangan seperti ini. Nah, ini saya berdiri di pinggir parit, di sana bapak-bapak ada yang lagi membajak sawah. Nah, jadi burung ini dia itu selalu membuntuti bapak-bapak itu yang lagi membajak sawah, karena mungkin di situ banyak makanan yang disukai mereka seperti cacing, belalang, sama katak, atau mungkin juga belut, saudaraku. Karena di sini memang ekosistem kayak hewan-hewan seperti itu, seperti belut, berang itu masih terjaga, saudaraku. Nah, kebetulan ini tidak jauh dari sentra industri keripik belut yang ada di Yogyakarta, yaitu daerah Godean. Nah, kalau saudaraku tahu di Yogyakarta ada pasar Godean, nah, itu adalah sentra keripik belut. Nah, jadi pusatnya di situ, saudaraku. Tidak hanya keripik belut saja, di sana juga ada mangut belut, sambal belut, belut goreng, dan lain-lain. Wah, enak sekali loh, saudaraku itu. Iya, gurih sekali itu. Nah, sangat banyak sekali ini. Jadi burung kuntul ini memang unik. Dia itu sudah tahu, mungkin sudah insting ya, kalau di mana ada petani yang membajak sawah. Nah, itu pasti dia itu datang, bahkan berkilo-kilometer, bahkan puluhan kilometer, bisa ratusan, saudaraku. Ini, tetapi ya itu tadi. Ibarat kita boleh terbang jauh, tetapi kita harus tahu di mana dan kapan kita harus pulang. Begitu, saudaraku. Ojo terus babi buta begitu, saudaraku. Nah, kita harus tahu kapan kita harus pulang, saudaraku. Seperti itu dicontohkan kepada burung-burung kuntul itu. Nah, burung kuntul bisa disebut, kalau di luar sana ada yang menyebutnya burung bangau. Tapi kalau di sini itu burung kuntul yang ada di Yogyakarta. Karena kalau burung bangau biasanya itu ada corak bulu yang berwarna hitam. Nah, ini putih polos, saudaraku. Putih polos. Nah, tuh. Berarti burung ini sangat dekat sekali dengan petani yang lagi traktor. Dia itu selalu nguntit di belakangnya itu, berharap mereka dapat makanan. Nah, dapat makanan. Ya, gitu, Pak. Nah, ini petani, simbah petani ini. Wah, masih gigih sekali, saudaraku. Dia sudah sepuh, sudah tua, tetapi dia tidak putus asa. Panas-panas begini loh, saudaraku. Nah, kembali lagi ke kuntul. Nah, tuh. Dia tuh tahu di mana ada makanan. Nah, burungnya seperti itu loh, saudaraku. Tuh, banyak sekali loh sini, saudaraku. Nah, kembali lagi. Itu kembali lagi ke petani. Nah, ke petani ini, walaupun sudah
bisa dikatakan sudah tua ya, tapi kegigihannya itu perlu kita acungi jempol, semangatnya perlu kita contoh. Makanya yang sekarang itu masih muda-muda itu jangan klokros saudaraku. Jadi cuman jangan leha-leha di rumah. Kita masih muda harus bekerja keras. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya kita lebih baik lagi saudaraku. Jangan berpangku tangan. Kita orang tua kita saja yang sudah sepuh, sudah tua, dia itu panas terik sekali seperti ini, masih tetap bekerja keras saudaraku. Dia membajak sawah. Itu bukan pekerjaan yang mudah loh saudaraku. Itu lumayan berat itu. Traktor itu tidak seperti kita memegang kue bolu saudaraku. Saya itu megang kemarin aja kepontang panting begitu saudaraku. Kalau di sini itu godoki namanya itu, gendoli apa kita mengendalikan traktor itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah itu. Itu butuh tenaga yang ekstra. Orang-orang tua saja seperti ini saudaraku. Jadi ya kita sama-sama bekerja keras saudaraku. Kita ambil peluang, apapun peluangnya. Kalau kita punya niat dan kemauan, insya Allah nanti itu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita saudaraku. Kita tidak harus kaya saudaraku, tetapi kalau kita butuh sesuatu pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi tidak usah banyak protes saudaraku. Ya itu tadi kita harus berkaca kepada orang tua yang sudah ibaratnya udah seperti itu masih bekerja keras. Kita sebagai pemuda jangan lokro, aja loyo, sontoloyo seperti itu saudaraku. Yuk kita bekerja keras pokoknya. Dan kunci jangan sampai lupa saudaraku, kita bersyukur semua ada hikmahnya saudaraku. Di balik ujian kita ya ada hikmahnya, kita dikasih pahala ganjaran itu juga ada hikmahnya saudaraku. Istimewa sekali tahu saudaraku pemandangan seperti ini. Mungkin yang di kota-kota besar sudah tidak menjumpai hal seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang bermain ke daerah saya di Yogyakarta, mungkin bisa kita nikmati bareng-bareng saudaraku. Kita sambil minum kopi atau sambil masak-masak. Kebetulan saya juga ada konten kuliner. Jadi kita bisa masak-masak bareng saudaraku. Begitu loh saudaraku. Tuh. Istimewa sekali. Saya sendiri juga senang saudaraku. Padahal kalau menurut saya ini bukan pemandangan yang langka, tetapi ini sudah dari kecil ya saudaraku saya tahu kayak gini. Itu jadi di daerah Jogja, di sebelah pertanian di barat yang sebelah pertanian itu masih sering kita jumpai hal-hal unik seperti ini. Unik tak saudaraku? Kenapa saya bilang unik? Karena ini instingnya burung kuntul ini. Itu cari makan itu, dapat makan rebutan dia. Cantik itu, putih sekali. Itu putih saudaraku. Warnanya itu sangat cantik sekali. Itu kalau misal ini tidak dilindungi oleh pemerintah, oleh undang-undang, tak pelihara nih saudaraku. Loh, tuh lusuh sekali tuh saudaraku. Saya nggak ngomong kosong saudaraku. Barangkali teman-teman mungkin ya di tempat teman-teman sudah tidak ada pemandangan hal-hal seperti ini. Ya kita bisa menyaksikan video yang kita ambil hikmahnya saja saudaraku, kalau bisa untuk menghibur kita semua. Kalau merasa terhibur silakan like, subscribe, komen, dan bagikan. Begitu saudaraku, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menghibur dan bermanfaat tentunya saudaraku. Banyak sekali loh, ratusan gitu, bahkan mungkin bisa ribuan ya saudaraku ya. Ya paling kurang lebih lah segitulah. Nah, soalnya ya sebelah sana itu juga ada tuh.
sebelah sana banyak sekali saudaraku. Tuh berjejer dia. Tuh burungnya cantik toh saudaraku. Tuh cantik sekali. Nah, jadi orang-orang sini yang sudah tahu bahwa burung ini dilindungi tidak akan pernah memburu saudaraku, tidak akan pernah berani. Nah, di sisi lain itu juga burungnya itu cantik ya saudaraku. Eman kalau kita cuman diburu, tidak dimanfaatkan, ditembak begitu saja. Itu kasihan gitu loh saudaraku. Apalagi gini saudaraku, kalau sampai saudara-saudaraku di sini itu menembak indukannya. Pernah gak terbayang saudaraku kalau indukannya itu sedang mempunyai 2 anak yang menunggu makanannya di sarang. Nah, nanti kalau ini indukannya ditembak, nanti yang ngasih makan anak itu di sarang siapa saudaraku? Nah, begitu saudaraku pesan moralnya. Nah, mudah-mudahan kita saling menjaga, kita semua saling kontribusi sedulur-sedulurku semuanya. Nah, di sini itu sebenarnya pemandangannya itu masih asli sekali saudaraku. Karena apa? Kita gunung juga ada walaupun gunung kecil. Nah, itu gunung kecil. Ini berada di wilayah Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini sebelah baratnya saudaraku. Kebetulan ini nggak jauh dari kampung saya tinggal. Dari kampung saya itu tidak jauh dari tempat ini. Nah, begitu. Nah, istimewa kan saudaraku. Nah, itu dia bahkan tidak takut. Nah, tuh tidak takut untungnya itu. Karena apa? Petani tidak mungkin akan melukai mereka. Makanya insting ini yang unik ini, mereka itu tahu bahwa petani itu tidak akan pernah memburu mereka. Jadi mereka sudah hafal saudaraku. Dia tidak takut sama petani. Bahkan ada itu termasuk alat pakai diesel loh tuh saudaraku. Suaranya kelas loh itu. Tidak cuman ini loh, keras itu suaranya. Nah, bersahabat sekali. Nah, burung di sini itu sangat bersahabat sekali dengan petani-petani. Nah, itu apa yang saya bilang unik itu yaitu saudaraku. Apalagi mereka itu nanti kalau pulang ke sarangnya, nah itu hanya satu dusun dia yang ditempati. Dusun-dusun lain tidak ditempati untuk tidur mereka saudaraku, hanya di dusun Ketingan. Nah, itu keunikan yang lain saudaraku. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin karena di sana nyaman, mungkin tidak diganggu oleh warga sekitar, atau mungkin juga warga sekitar itu melindungi mereka saudaraku. Wah, istimewa sekali toh. Nah, saya itu gemes ya saudaraku, pengen melihara ya. Tapi saya teringat kalau ada undang-undang nanti saya dirangket sama Pak Polisi ya. Saya takut saudaraku. Konten ini saya buat hanya untuk menghibur saudara-saudaraku semuanya. Karena ini masih di negara kita, bahkan di seluruh dunia ini ada bencana besar yaitu wabah COVID-19 sedulurku semuanya. Kalau kita nggak menghibur diri, itu imun akan turun saudaraku. Nah, imun akan turun itu kalau seperti itu nanti penyakit-penyakit yang lainnya termasuk COVID-19 itu akan gampang menyerang kita saudaraku. Jadi saya sarankan kita selalu bahagia saudaraku. Saya senang sekali. Kalau bisa itu ya kita itu harus, biar bagaimanapun kita harus bisa membawa hati untuk bahagia. Jangan sepanang sedulurku semuanya. Kita itu hanya wayang, kita itu hanya menjalankan apa yang Gusti Allah ini. Gusti Allah itu sudah menentukan kita harus seperti apa saudaraku. Yang penting kita dapat saling menghargai saudaraku. Kita manusia mungkin yang bisa dikatakan tidak sempurna, tetapi kita yang mungkin paling sempurna dari makhluk-makhluk lain, mungkin hewan atau tumbuhan atau jin. Nah, itu kita manusia itu lebih sempurna saudaraku. Jadi ya kita tetap
jangan sak penake dhewe. Nah, gitu loh saudaraku. Kita juga harus saling menghormati. Kita itu hewan cantik-cantik seperti itu loh saudaraku. Nah, jangan sekali-sekali memburu loh saudaraku. Ini tak kasih tempatnya. Nanti kalau seperti itu nanti bisa dirangket Pak Polisi kamu. Nah, begitu loh saudaraku ya. Sangat istimewa sekali. Sangat istimewa sekali. Nah, dia tidak takut ya loh tuh. Iya toh. Dia tuh tahu bahwa di belakang petani itu ada makanan. Nah, dia tidak takut saudaraku. Karena ya itu tadi, petani tidak akan mungkin menyakiti mereka. Nah, mungkin kalau kita bawa senapan aja sudah terbang tergedit-gedit itu burungnya. Dia tahu loh saudaraku, senapan mana yang berbahaya gitu saudaraku. Maklum ngomongnya salah-salah. Lah amatir saudaraku ini. Biarpun amatir kalau bisa saya akan memberikan apapun yang terbaik buat saudaraku semuanya. Nah tuh, istimewa sekali. Nah, bapak setua itu ya masih bersemangat sekali mencari nafkah. Istimewa sekali tuh pahalanya saudaraku. Tuh, secara tidak langsung bapak ini juga memberikan makanan untuk si burung-burung ini. Ya, burung-burung yang cantik ini. Nah, ya toh. Dia ngutet aja, dia nggak takut dia. Lah tuh. Nggak takut dia itu. Nah, itulah pesan moralnya saudaraku. Kita sebagai manusia jangan saling menyakiti. Ya, itu saudaraku. Nah, jangan lupa berdoa dan bersyukur saudaraku. Nah, ayo kita kalau punya sedikit rezeki yang mungkin lebih ya, kita bersyukur, kita berbagi saudaraku. Nah, toh kekayaan itu kan tidak dibawa mati saudaraku. Kalau bisa ya kita saling membantulah. Ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran dari kita saudaraku. Nah, kembali lagi ke burung kuntul. Nah, kuntul bukan kuntul loh saudaraku. Aku kayak gitu dibilang kuntul. Saya itu bilang kuntul gitu loh. Nah, istimewa sekali ya, cantik bukan saudaraku? Tuh. Nah, ini mungkin jarang yang memperhatikan ya. Tapi ekosistem sini sangat masih asli, sangat istimewa sekali ekosistem di sini. Rantai makanannya itu masih terjaga sedulurku. Nah, kita enak toh. Kita memandang burung-burung seperti itu sambil mendengarkan alunan musik dari air kemericik yang ada di parit seperti ini saudaraku. Tuh, nah, sadu sekali. Di sini itu airnya juga masih bagus, saudaraku. Istimewa. Nah, di kota-kota lain, buat sedulur-sedulurku semua, saudaraku-saudaraku semua, jangan lupa tetap bersyukur. Nanti apabila suatu saat main ke Jogja, nah bisa calling-calling saya. Jangan lupa saudaraku di subscribe ya sedulurku semuanya. Supaya apa? Supaya channel ini dapat berkembang, dapat memberikan edukasi ataupun motivasi buat sedulur-sedulurku semuanya bahwa masih ada loh wilayah di sini di Yogyakarta ini suasana seperti waktu lampau, waktu dulu-dulu kala. Nah, ini yang punya nostalgia saudaraku. Tetapi sayang saudaraku, di sini itu sudah jarang orang yang membajak sawah pakai kerbau ataupun sapi. Nah,
Sekarang sudah modern ya saudaraku. Seperti itu. Walaupun masih ada yang menggunakan sapi atau kerbau, tetapi jarang saudaraku. Karena apa? Satu ya kasihan kepada hewannya, sapi atau kerbaunya. Yang keduanya itu ya kita mengikuti teknologi. Teknologi sekarang itu sudah canggih saudaraku. Indonesia yang kita cintai itu sebenarnya teknologinya sudah canggih. Mari yuk kita bangun bersama-sama lagi supaya kita mampu bersaing kepada luar-luar negeri itu. Luar-luar negeri apalagi di Eropa itu alatnya sudah canggih semua ya saudaraku. Nah, itu suaranya keras loh saudaraku. Tetapi burung ini tidak takut. Nah, itu tidak takut dia. Istimewa toh. Kandhane kok. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan semua ada hikmahnya saudaraku. Bapak itu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa burung-burung itu juga bisa makan, ngasih makan anaknya yang menunggu di sarangnya. Nah, semua ada hikmahnya saudaraku. Nah, jangan lupa tetap bersyukur apapun keadaan kita, maupun lagi di bawah, di tengah-tengah maupun di atas, kita tetap bersyukur saudaraku. Kita punya cara bersyukur masing-masing. Yang penting jangan lupa tetap berdoa. Berdoa itu simpel saudaraku. Mungkin saudara-saudaraku banyak yang kalau makan tidak berdoa. Itu berdoa saudaraku. Ya biar kita juga waktu makan pun, waktu enak juga kita ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kalau mau bepergian itu biasanya jarang ya. Orang mungkin kelupaan atau gimana, jarang itu berdoa. Ya tidak semuanya saudaraku, kita punya kepribadian masing-masing dan kita punya cara masing-masing untuk selalu mengingat Tuhan. Saya hanya sekedar mengingatkan saudaraku. Nah, ya kalau bisa di sisi lain kita mencari hiburan juga, kalau kita saling mengingatkan saudaraku. Saya juga banyak belajar dari teman-teman atau saudara-saudaraku yang lain. Mungkin saudara-saudaraku juga banyak belajar dari kita yang mungkin dari berbagai sudut pengalaman-pengalaman yang lainnya. Yang penting kita saling menghormati saudaraku, saling menghargai satu sama lain sedulurku semuanya. Nah, cantik banget loh saudaraku ini. Tuh, berjajar-jajar seperti itu. Ini burung bangau atau burung kuntul. Nah, saudaraku. Tuh. Nah, dia rebutan. Kalau pas Bapak Tani itu dia rebutan. Wah, pasti di situ sudah ada feeling. Wah, tuh rebutan toh makanannya. Nah, tapi ya semua nanti kebagian semua. Makanya burung itu juga bekerja ekstra keras di terik matahari seperti ini untuk mencari makan. Tuh. Oh, tahu lur. Nah, seperti itu lur. Nah, tetap di channel saya ya seluruhku semuanya, walaupun terik-terik panas seperti ini. Jangan lupa di subscribe seluruhku semuanya. Kalau bisa dibagikan, biar channel ini lebih berkembang lagi saudara-saudaraku semuanya. Biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang baru, yang mungkin dapat menghibur dan memberikan contoh yang positif kepada seluruh-seluruhku semuanya. Saya hanya bertujuan untuk mencari saudara. Saya itu senang hidup damai saudaraku. Tuh makan loh, makannya raikus juga ya saudaraku. Nah, itu tetap terjaga, ekosistemnya di sini sangat terjaga saudaraku. Nah, tuh. Istimewa sekali saudaraku. Nah, tetap di channel saya saudaraku ya. Panas ya saudaraku, saya ini berteduh. Wah, kalah sebenarnya sama Bapak Tani yang dari sana. Istimewa pokoknya Bapak Tani. Semoga sehat selalu
dilancarkan segala rezekinya, dapat menghidupi anak cucu, istri, pokoknya keluarganya bermanfaat, barokah. Amin saudaraku semuanya. Mudah-mudahan saudaraku juga dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menafkahi keluarganya, diberikan kesehatan. Saudara-saudara, halo saudaraku semuanya, tetap di channel saya kan, Galih Aristia. Belum saya rubah dan belum berubah saudaraku, karena ini masih dalam membangun channel. Begitu saudaraku. Gimana tadi hiburannya saudaraku tentang burung kuntul dan keunikannya. Mungkin itu sedikit cerita saja saudaraku. Kapan-kapan kalau mungkin saudaraku pengen diliput lebih luas tentang burung kuntul, besok insya Allah akan saya liput kembali saudaraku semuanya. Karena ini cuacanya sangat terik sekali saudaraku. Saya beberapa hari tadi tak cari-cari burung kuntul itu di mana, ternyata ada di sini. Makanya saudara-saudaraku jangan lupa tetap bersyukur. Mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Apabila lagi ada yang sakit saudaraku semuanya, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu rezeki saudaraku. Tetap sabar. Jangan lupa patuhi anjuran dari pemerintah. Tetap prokes saudaraku, karena ini masih dalam pandemi Covid. Mungkin video ini cukup di sini ya saudaraku. Lain kali akan saya sambung lagi, tetapi mungkin akan saya tutup dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya. Jangan lupa dibagikan. Mungkin bermanfaat ya, dibagikan ya sedulur semua ya, biar channel saya bisa berkembang dan menghibur sedulur semuanya. Tetap ambil positifnya, yang negatif tidak usah diambil, dibuang saja. Ini hanya sekedar untuk hiburan semata saudaraku semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semuanya.